Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma faqihna fiddin wa allimna at-ta'wil. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bisa kembali berjumpa dalam kajian kitab Bulughul Maram. Kita sampai hadis yang ke-8 ya. Masih menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan toharoh atau kebersihan, kesucian ya. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah. Hadiahnya kita kirimkan. Pahalanya kita hadiahkan kepada musannaf kitab ini, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina ghairil an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin. Ulahunna biturab. Akhrajahu Muslim. Wa fi lafdhin lahu fal yuriqhu walid Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna. Hadis yang ke-8 diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, setiap menyebut nama sahabat itu ada anjuran ya untuk mendoakan, membaca taraddi ya. Radhiyallahu an. Ini salah satu adab ketika membaca hadis gitu ya. Dan kalau di dalam kitab semacam ini sanadnya itu hanya di level sahabatnya saja, tidak disebutkan ulama-ulama yang ada di dalam rangkaian sanad ini ya. Imam Sufyan itu pernah mengatakan Tanzilur rahmah inda dzikris sholihin. Salah satu keutamaan mengkaji hadis-hadis Nabi adalah karena ada sanadnya. Dan di dalam sanad itu isinya adalah nama-nama orang solih. Menurut Imam Sufyan, sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Khilyatul Auliya, ya, karya Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, Imam Sufyan itu pernah mengatakan, Tanzilur rahmah inda dzikris sholihin. Rahmat Allah itu akan turun ya ketika nama orang soleh itu disebut. Nah, di sini nama orang solehnya pertama ya sahabat Abu Hurairah, yang kedua ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wasilah menyebut nama mereka itu ya kita kedapatan atau mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu salah satu
asiknya ngaji hadis gitu ya. Kalau ada sanadnya. Nah, radhiyallahu an ini biasanya dikaitkan dengan ya didasarkan kepada ayat radhiyallahu apa di dalam surat Al-Bayyinah itu eh radhiyallahu anhu wa radu an ya. Di mana Allah itu meridhoi para sahabat ya, para sahabat. Diridho itu artinya diterima gitu ya. Diterima imannya, diterima Islamnya. Nah, itu apa? Keterangan langsung ya di dalam Al-Qur'an. Jadi para sahabat itu adalah orang-orang yang iman Islamnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita saya sendiri, wah ini belum tentu. Belum ada vonis kalau Islam imannya itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini pula ya, para sahabat itu dinilai ya udul ya. Dinilai udul artinya tidak dibicarakan ya kekurangannya, tidak dibicarakan kekurangannya. Mereka diterima hadisnya ya. Kenapa? Karena yang melakukan tazkiyah penilaian terhadap para sahabat ini bukan manusia ya, tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat tadi. Makanya dalam tradisi ilmu hadis Ahlussunnah wal Jamaah, sahabat itu ya tidak ada jarh takdilnya. Takdil semua isinya ya. As-sahabah kulluhum udulun. Nah, kalau di dalam tradisi ilmu hadis selain Ahlussunnah wal Jamaah, sahabat itu ya masih dijarah juga. Ya, masih dijarah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Sucinya wadah-wadah kalian ketika menjilat wadah tersebut seekor anjing ayyaghsilahu sab'a marrat, yaitu dengan cara dibasuh sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab. Yang pertama ya, dari 7 basuhan tersebut ya dicampur dengan debu at-turab. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi lafdzin lahu, dan dalam salah satu riwayat Imam Muslim juga ada tambahan redaksi ya, yaitu fal yurikhu. Fal yurikhu. Hendaknya dia menumpahkan airnya dulu, kemudian membasuhnya sebanyak 7 kali. Nah, ini tambahan riwayat gitu ya, redaksi. Walid Tirmidzi, dan kalau di dalam Sunan At-Tirmidzi ada sedikit versi yang berbeda ya. Tambahan keterangan. Bukan hanya ulahunna biturab, tapi ukhrahunna au ulahunna biturab. Nah, ini seperti yang kita ulas ya di pertemuan sebelumnya, bahwa kita ketika memahami hadis sebisanya kita melakukan jam'ur riwayah, mengumpulkan riwayat-riwayat ya yang terkait dengan tema. Salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan keragaman ya, versi riwayat ya. Seperti dalam hadis ini, ada yang di sana menggunakan redaksi ayyaghsilahu sab'a marrat.
Tapi ada juga yang ada tambahannya, fal yurikhu, ya. Fal yurikhu, kemudian ayyaksilahu sab'a marrat. Di dalam riwayat yang lain ternyata ada tambahan juga ya, tidak hanya ulahunna biturab, tapi ukhrahunna biturab. Yang paling akhir atau yang paling pertama itu dicampur dengan debu. Nah, ini akan nanti ya akan dapat membantu kita memahami hadis ini secara lebih lengkap gitu ya. Nah, hadis ini menjadi dasar, menjadi dalil ya bagi pendapat di kalangan ulama yang menilai kenajisan anjing, ya, hewan anjing. Sebagaimana ya di dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu anjing itu termasuk hewan yang dinilai najis. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis ini, riwayat sahabat Abu Hurairah. Ya. Ada di dalam Sahih Muslim, ada di Sunan At-Tirmidzi. Ini idza walago fihi al-kalbu. Walago itu ya artinya minum menggunakan lidah ya. Jadi kalau anjing minum itu enggak dituangkan ke ke mulut ya sebagaimana manusia enggak. Tetapi dia menjilatinya ya, menjilat, dibawa masuk ke dalam mulut, dikeluarkan lagi, ngambil air di ember ya, di wadah, kemudian dimasukkan melalui lidahnya. Nah, walago itu ya artinya adalah minum dengan ujung lidah. Ya, itu walago. Itu walago. Nah, kata-kata idza walago ini ya menunjukkan bahwa pusat najisnya ya dari hewan anjing ini adalah air liurnya, adalah apa yang ada di lidahnya gitu ya. Titik tekannya di sana. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya sekalipun sumbernya asalnya itu di lidahnya, di air liurnya, tetapi kemudian ditakmim ya, di generalisir seluruh bagian dari hewan anjing itu dinilai najis, ya. Dinilai najis. Kenapa? Karena anjing itu punya kebiasaan merapihkan, ya, membersihkan bulu-bulunya menggunakan ludahnya, ya, sama kayak kucing begitu. Sehingga kemungkinan besar seluruh bagian dari bulu-bulunya anjing ini itu najis. Nah, itu kemudian yang menjadi penjelasan ya di dalam mazhab Syafi'i bahwa seluruh bagian anjing itu selain ludah, selain liur itu adalah najis. Adalah najis. Nah, kalau kita perhatikan di dalam hadis ini itu tidak ada yang menyebut najis, ya. Tidak ada yang menyebut bahwa anjing itu najis, tidak ada. Kata najis satupun itu tidak ada. Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaksilahu sab'a marrat. Ulahunna biturab. Hadisnya begitu doang. Lalu pengertian mafhum ya. Kenajisan anjing itu dari mana? Kok bisa muncul loh, anjing kok bisa najis ini, padahal di dalam hadisnya itu nggak ada. Ya. Nah, ini dipahami dari ya keharusan membasuh bekas
jilatan anjing. Ya. Membasuh bekas jilatan anjing sebanyak 7 kali. Ini cara membersihkan yang paling kompleks. Ya, makanya najisnya anjing itu ya dikategorikan sebagai najis mughal ladhoh. Mughal ladhoh itu artinya diberatkan. Diberatkan itu diberatkan cara membersihkannya. Ya. Karena harus 7 kali dibasuh dan salah satunya dengan menggunakan debu. Di sana ada jilatan, ya, kemudian ada perintah untuk membasuhnya. Nah ini kemudian dipahami, ya berarti secara zahir, ya mafhumnya anjing itu najis. Kenapa? Karena kalau tidak najis, ngapain Rasulullah ya itu memerintahkan untuk membasuh. Nah ini logika mazhab Syafi'i ya ketika memahami hadis ini bahwa hukum najis itu diambil dari membasuh sebanyak 7 kali tadi. Nah, sesuatu yang disuruh dibasuh oleh Nabi berarti itu adalah kotor. Ya, itu adalah najis. Harus dibersihkan. Nah, nanti di bawah itu ada hadis juga, misalnya yang menceritakan ada orang A'rabi, orang Arab pedalaman yang datang ke Madinah lalu kencing ya di Masjid Nabawi. Ya. Kencing di Masjid Nabawi. Lalu ketika para sahabat akan melarangnya, dilarang oleh Rasulullah, jangan biarkan si Arab Badui itu menyelesaikan pipisnya. Nah, baru kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menyiramnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya air pipis itu ya najis. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan untuk membasuhnya, membersihkannya. Ya. Nah, itu dalalah dari ayat silau sab'a amarat. Nah, salah satu basuhan itu ya dari ketujuh basuhan itu dicampur dengan debu. Yang pertama ya, kalau ula guna ini artinya berarti yang pertama. Tetapi berdasarkan riwayat At-Tirmidzi ternyata ada juga ukhrahuna au ula guna, boleh yang pertama atau boleh juga yang kedua. Nah, ini artinya ada takhyir ya. Ada pilihan bahwa boleh di awal, boleh di akhir, boleh di tengah ya. Dari ketujuh itu terserah mana yang mau dicampur dengan debu ya, yang dicampur dengan debu. Ini adalah mazhab Syafi'i ya, yang menilai anjing itu najis. Nah, berbeda dengan mazhab Maliki ya. Umumnya mazhab Maliki ya itu tidak menilai anjing itu sebagai hewan yang najis ya. Ada beberapa dalil. Ada Al-Qur'an, ada juga qiyas ya. Nah, Al-Qur'annya apa? Al-Qur'annya itu di dalam ayat tentang berburu ya. Kalbun mu'allam ya. Jadi Islam atau Al-Qur'an itu membolehkan kita berburu menggunakan anjing yang terlatih. Ya, anjing yang terlatih. Nah, hewan buruan yang menggunakan anjing itu ya. Itu halal. Al-Qur'an mengatakan kulu mimma amsakna ya. Apa ayatnya? Coba ya. Fakulu mimma amsakna alaikum ya. Fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah ya dari hewan buruan amsakna yang mana si anjing itu hanya menahannya, dia tidak memakannya ya. Alaikum, untuk kalian. Nah, kalau kita pahami begini. Fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah daging hewan buruan
yang ditahan, yang tidak dimakan oleh si anjing pemburu ini, ya, karena apa? Karena mengikuti perintah kalian, alaikum, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan hewan yang sudah dicengkram, digigit oleh anjing, pastinya kan kena air liurnya, ya. Pastinya kena air liurnya. Zahirnya seperti itu. Nah, eh, kalau begitu, kalau itu boleh dimakan, padahal sudah kena air liurnya anjing, kena gigitannya anjing, ya, berarti kan halal, berarti kan suci, ya, berarti kan suci. Nah itu dalalah yang bisa diambil dari ayat fakulu mimma amsakna alaikum. Jadi ayat ini secara dohirnya mengatakan bahwa anjing itu tidak najis. Kenapa? Karena boleh kita memakan hewan buruan ya dari anjing pemburu. Padahal sudah digigit pakai giginya, pakai mulutnya, pastinya kena kena air liurnya begitu. Nah ini menunjukkan bahwa air liur najis itu, air liur anjing itu tidak najis. Ya. Salah satu dasar ya dalam mazhab Maliki, kenapa anjing itu tidak najis. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis ini kalau mazhab Maliki ini ya? Kalau dalam mazhab Malikiyah, lalu bagaimana dengan hadis ini yang memerintahkan agar dibasuh 7 kali? Nah, dalam mazhab Malikiyah ini dikatakan sebagai basuhan yang ta'abudi, ya. Basuhan yang ta'abudi, bukan dikarenakan ada ilatnya. Bukan karena ada ilat hewan ini najis. Tidak. Tapi karena ya ta'abudi saja. Ta'abudi. Hanya melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala saja, tidak karena adanya suatu alasan, ya. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak. Justru ayat ini ya menunjukkan tadi itu, apa hadis ini menunjukkan kenajisan itu, ya, kenajisan itu. Nah, hewan buruan itu ketika diburu oleh anjing pemburu gitu ya, kemudian ditangkap dibawa ke tuannya, itu harus dicuci dulu juga, ya, harus dicuci dulu juga. Ditaksis dengan hadis ini. Nah, ini ada 2 mazhab ya tentang kenajisan anjing ini. Ada pendapat dari mazhab Syafi'i ya yang mengatakan anjing itu najis. Dasarnya hadis ini. Tetapi ada juga mazhab Malikiyah yang mengatakan anjing itu tidak najis. Dasarnya adalah ayat fakulu mimma amsakna alaikum. Ya. Nah, perintah yang ada di dalam hadis ini itu tidak menunjukkan bahwasanya hadis itu najis. Perintah ini hanya perintah untuk membersihkan saja, ya. Yang rahasianya apa? Ya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dalam kitab ini misalnya Bidayatul Mujtahid ini dijelaskan ya, salah satu hikmahnya adalah mengapa dan ini bukan ilat ya, bukan ilat tetapi hikmah. Apa hikmah diperintahkannya membasuh apa sesuatu yang dijilat oleh anjing ini ya sebanyak 7 kali ini gitu ya. Nah, salah satunya adalah untuk menjaga-jaga ya agar kita tidak terkena virus rabies. Nah, ini itu atau anjing gila ya, itu salah satu hikmah yang disebutkan di dalam keterangan kitab Bidayatul Mujtahid. Nah, ini dalam kitab Bulughul Maram ini karena pengarangnya adalah mazhab Syafi'i ya, ya yang didatangkan ya hadis yang menjelaskan ya mazhab Syafi'i itu seperti apa. Mazhab Syafi'i itu seperti apa dalilnya. Kita lanjutkan atau ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Di
catatan kakinya itu walagol kalbu yaligu kawahaba yahibu ay adkhala lisanahu fil ina faharrakahu liyashroba wa huwa inda ba'dil fuqaha'i mansukhun bisalat. Maksudnya mansukhun bisalat tuh berarti dicucinya cuma 3 kali ya, Tad? Oh, ada keterangan begitu ya? Di bawahnya kalau di kitab saya keterangan dari ini, keterangan kaki dari kata walago. Dari muhakiknya ya. Iya. Saya belum menemukan kalau ada yang dibasuh 3 kali atau riwayat yang 3 kali. Mungkin ya, mungkin ada. Cuman sejauh ini saya belum menemukan riwayat yang dibasuh 3 kali. Kalaupun ada, itu tidak dipakai ya di dalam mazhab Syafi'i. Sejauh yang saya ketahui, kalau dalam mazhab Syafi'i ini tidak dinasakh bilangan 7 ini menjadi 3. Ya kalau ada keterangan hadis ini dinasakh, ya berarti itu ilmu baru. Ilmu baru saya. Itu Mas Husen. Iya, tapi saya nggak salah memahami maksudnya kan ya? Ya, Di, ya, di, ya. di tulisannya kayak gitu, bahwa inda ba'dil fuqaha'i mansukhun bitalas. Cuma dia katanya mansuh, bukan gosala, mansuh. Mansukh ya. Ya, mansuh. Oke. Nanti saya coba pelajari lagi apakah ada pendapat yang menyatakan itu mansukh. Kalau saya lihat di dalam kitab ini mana ya? Kitab ini Bidayatul Mujtahid, ini kitab Muqaranatul Madzhab ya. Perbandingan madhab di bab ini ya, sejauh yang ada di kitab ini yang sudah saya baca itu tidak ada yang menjelaskan bilangan 7 ini dinasakh menjadi 3 kali basuhan ya. Ya mungkin ada di dalam kitab Muqaranatul Madzhab yang lain, saya mungkin belum baca sih ya. Itu mungkin di chat ada pertanyaan. Kalau kita berkunjung ke rumah non-muslim yang memelihara anjing, bolehkah kita sholat di sana? Boleh saja. Jangankan di dalam rumah ya, di kandang sapi saja boleh, di kandang onta saja boleh. Kalau pertanyaannya seperti itu ya, berkunjung ke rumah saudara yang non muslim kemudian dia memelihara anjing, bolehkah kita salat di sana? Ya boleh. Artinya ya sah-sah saja, satu ya sholatnya, sah-sah saja. Buru-buru yang di rumahnya manusia ya, tempat tinggalnya manusia yang kebersihannya itu lebih terjamin. Ada satu riwayat itu juga menyebutkan ya tidak apa-apa sholat di kandang unta. Ya, kandang unta itu kan ya tempatnya najis ya pastinya. Lebih sulit menjaga kesucian di sana dibanding di rumah yang dihuni oleh manusia. Kalau pertanyaannya boleh ya boleh saja. Sah tidak salatnya ya sah. Apakah 7 kali itu kewajiban? Ya kewajiban. Artinya untuk melakukan sesuci ya, penyucian yang sesuai syarat dilakukan ya 7 kali
basuhan. Ya. Debunya dicampur di airnya atau digosok di tempat yang terkena air liur. Dicampurkan saja, dicampurkan ke salah satu yang digunakan untuk membasuh itu. Tidak perlu digosokkan, dicampurkan saja sudah cukup. Nah ini kalau ada pertanyaan misalnya, bisa nggak diganti dengan sabun? Ya. Kalau keterangan yang saya baca di kitab Kifayatul Akhyar, ini kalau saya salah tolong dikoreksi, ada pendapat ya yang mengatakan bisa debu itu diganti dengan sobun ya, atau sabun. Nah, itu ada salah satu keterangan yang mengatakan begitu. Jadi kalau tadi dikatakan biturab, nah ini bisobun ya dikatakan bisobun. Apakah bisa menggantikan fungsi debu gitu? Tetapi sekalipun ada kaul seperti itu, saya dulu pernah mencoba mempraktekkannya setelah bersentuhan dengan anjing begitu ya. Lalu saya hanya membasuhnya dengan sabun begitu. Ternyata hati saya itu kurang mantep gitu ya. Ternyata ragu-ragu. Sekalipun ada kaulnya, ada pendapatnya, ada dasar keterangan ulamanya, tetapi masih ragu-ragu juga ini. Wah, akhirnya ya saya tetap cari debu ya untuk biar mantap saja lah. Kalau di sini kan debu nggak terlalu susah ya, kecuali kalau hidup di kawasan perkotaan, kanan kiri apartemen gitu, mau turun ternyata di beton semua di bawah, susah mencari debu ya mungkin bisa digunakan ya kaul seperti itu. Nggak bisa pakai tanah juga ya, Tad? Tanah. Nah ini kalau dalam mazhab Syafi'i yang namanya turab itu ya apa yang ada di atas permukaan tanah. Tidak setiap tanah itu ada debunya. Tidak setiap tanah itu ada debunya. Setidaknya tanahnya harus kering. Nah, debu itu kalau kita pukul jebrek gitu tanahnya, dia akan mengepul ya. Akan ya keluar debunya, ya itu debu. Tanahnya kalau bisa ya tanah yang kering biar jelas turapnya gitu ya. Biar jelas turapnya. Kalau tanah biasa, tanah basah, ya itu tidak ada debunya berarti ya. Itu Mas Husen. Ya, Tad. Oke. Terima kasih, Tad. Oh iya, Tad. Nanya lagi dong, Tad. Boleh, silakan. Kalau di kitab itu kan suka ada istilah Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan sebagainya. Yang mau saya tanyakan ketika waqala Syafi'iyah, ulama pengikut Imam Syafi'i berkata itu kan, berpendapat. Nah, pendapatnya itu apakah selalu ada cantolan pendapatnya Imam Syafi'i yang asli? Apa gimana ya? Atau murni ijtima'nya para ulama pengikut Syafi'i, sedangkan Syafi'inya sendiri nggak pernah berpendapat seperti itu gitu. Oke, mungkin soal istilah Syafi'iyahnya dulu. Ada sebagian orang yang memahami begini, asy-Syafi'iyah itu artinya pengikut Imam Syafi'i, gitu ya. Tidak memasukkan Imam Syafi'inya. Ada orang sekarang itu memahami seperti itu. Tetapi kalau saya pribadi memahaminya, kalau disebut asy-Syafi'iyah ya, yaitu memasukkan juga Imam Syafi'i. Memasukkan juga Imam Syafi'i. Kenapa? Ya karena secara umum para ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i, artinya mengikuti pendapat Imam Syafi'i, ya itu berarti pendapatnya Imam Syafi'i juga ya. Nah, nanti tetapi ada ya
istilahnya pendapat yang merupakan perincian, ya, atau kontekstualisasi dari pendapat Imam Syafi'i. Ya. Jadi bukan pendapat Imam Syafi'i langsung, tetapi pendapat yang digali dari fatwa-fatwanya Imam Syafi'i. Nah, ada yang modelnya seperti itu. Nah, ini namanya takhrij, ya. Takhrij dalam fikih, ya. Nanti berbeda takhrij di dalam ilmu hadis. Kalau ilmu hadis kan cari hadis di kitab hadis. Nah, kalau takhrij dalam fikih artinya ya mengkontekstualisasikan, ya, menjelaskan suatu perkara, ya, berdasarkan nususul imam, ya, berdasarkan pendapat-pendapatnya imam madhab. Ada banyak yang kayak begitu. Jadi yang diijtihadi itu bukan langsung Al-Quran dan hadis, ya, tetapi pendapat-pendapat Imam Syafi'i dalam sebuah persoalan. Ada yang seperti itu. Jadi makanya ada yang mengatakan begini, qaulul imam kannas, ya, qaulul imam kannas. Jadi pendapatnya imam madhab itu seperti nas Al-Quran dan hadis bagi mukallidnya. Nah, ini satu model, ya, satu model di dalam pendapat yang dikeluarkan ulama madhab Syafi'i. Tapi ada juga yang modelnya pakai manhajnya Imam Syafi'i, pakai usul fikihnya Imam Syafi'i. Nah, nanti ada istilah, ya, mujtahid muntasib. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i itu ada beberapa tingkatan mujtahid. Yang pertama mujtahid mutlak, yaitu Imam Syafi'i sendiri, ya, mujtahid mutlak. Nah, Imam Syafi'i ini punya murid-murid, ya, seperti Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzanni, ya, kemudian Imam Ar-Rabi', ya, di mana beliau-beliau itu levelnya sudah mujtahid, tetapi metode ijtihadnya itu mengikuti Imam Syafi'i. Beliau-beliau ini berijtihad, ya, langsung, ya, sebagian, ya, tidak seluruh pendapatnya dari Al-Quran dan hadis, ya, dari Al-Quran dan hadis. Ini namanya mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib. Nah, di bawahnya itu ada lagi istilah ashabul wujuh, ya. Ashabul wujuh biasanya ulama dari abad ke-4 atau ke-5 Hijriah, seperti Imam Al-Mawardi atau Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, ya. Ada Al-Hawi Al-Kabir, ada kitab Al-Muhadzab, kemudian ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Al-Juwaini, ya, dengan kitab Al-Matlabnya Imam Al-Ghazali, dengan kitab Al-Wajiz, Al-Wasit, ya, dan Al-Basitnya, dan seterusnya. Ini ashabul wujuh. Mereka ini, ya, ulama dalam madhab Syafi'i yang juga berijtihad secara langsung, ya, menggunakan aqwalul Imam Syafi'i dan usul fikihnya Imam Syafi'i. Bisa punya pendapat sendiri. Ada nanti mujtahid tarjih, ya. Ada Imam An-Nawawi, kemudian ada Imam Ar-Rafi'i, ya. Imam An-Nawawi punya kitab Minhajut Thalibin misalnya. Kemudian Imam Ar-Rafi'i punya kitab Al-Muharrar. Nah, ini adalah disebut mujtahid tarjih, ya. Di mana beliau-beliau ini melakukan tahqiq, ya. Mana yang merupakan pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat yang ada di dalam madhab Syafi'i, ya.
Nah, ini macam-macam mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini yang sebagian besar ya, makanya tadi itu sebagian besar 80-90% ya semuanya mengikut Imam Syafi'i begitu ya. Nah, kalau ada perbedaan ya, nah ini nanti pasti disebutkan siapa yang berpendapat di dalam mazhab Syafi'i ini. Bisa jadi tadi ashabul wujuh, bisa jadi adalah mujtahid muntasib ya. Nah, di kalangan mujtahid muntasib sendiri, di kalangan murid-murid Imam Syafi'i sendiri ya, ada yang kemudian itu ya tidak atau diperselisihkan apakah termasuk mujtahid mustaqil atau masih dalam kategori mujtahid muntasib. Muridnya Imam Syafi'i itu banyak yang menjadi mujtahid, misalnya Imam Ahmad bin Hambal ya. Kemudian ada juga Imam Abu Tsaur, ada Imam siapa lagi, ada cukup banyak gitu yang menjadi mujtahid ya. Nah, ada yang masih terikat dengan pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i, ada juga yang tidak. Nah, itu terkait dengan Syafi'iyah, pendapat dalam Syafi'iyah. Jadi ada memang pendapatnya Imam Syafi'i sendiri, ada yang pendapatnya murid-muridnya Imam Syafi'i yang berasal dari akwalnya pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Ada juga pendapat dari ulama mazhab Syafi'i yang mereka berijtihad dan berbeda hasilnya dengan Imam Syafi'i. Itu Mas Husain. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Ini kita jadi mendiskusikan fikih ya. Apakah Imam Ibnu Hajar itu adalah imam terakhir yang mendapat gelar Al-Hafidh? Oke. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu wafat tahun 852 Hijriah. 852 Hijriah, artinya abad ke-9 Hijriah ya, abad ke-9 Hijriah. Apakah setelah beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani masih ada orang yang bergelar Al-Hafidh? Ini kan gelar yang cukup tinggi ya di dalam tradisi ilmu hadis. Jawabannya ada. Contohnya siapa? Contohnya adalah Imam As-Suyuti. Ya. Imam As-Suyuti. Jalaluddin Abu Bakrin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau meninggal tahun berapa? Beliau meninggal tahun 911 Hijriah. Nah, beliau ya juga bergelar Al-Hafidh. Ya, kitab hadisnya banyak beliau. Kitab hadisnya banyak. Nah, beliau juga bergelar Al-Hafidh. Nah, artinya setelah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu masih ada ulama yang bergelar Al-Hafidh. Imam As-Sakhawi itu juga punya murid ya, yang ahli hadis juga. Namanya Imam As-Sakhawi ya. Imam As-Sakhawi. Beliau gelarnya juga Al-Hafidh. Beliau juga gelarnya Al-Hafidh. Dan lain sebagainya yang ya masih cukup banyak ya. Masih cukup banyak. Itu mungkin ini jam berapa? 8:30 ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Sepertinya cukup ya.
Baik, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga ini bermanfaat ya bagi kita semuanya. Semoga apa yang kita pelajari ya, bahwa berkahan ya bagi kita di dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Mari kita tutup ya kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena udah ya kan sebenarnya ini suratul Mustaqim. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.